Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Kaliabang Tengah 1, Ibu Haji Ratu Bawon Indahwati SPD MSI. Yang saya hormati para Dewan Guru beserta staf. Puja-puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka diseminasi budaya positif materi aksi nyata modul 1.4 yang nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak SDN Kaliabang Tengah 1. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para Dewan Guru yang sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan pengimbasan dari pendidikan guru penggerak yang pada saat ini beliau-beliau ini sudah memasuki modul 1.4, sehingga apa yang sudah mereka dapatkan sudah menjadi kewajiban para guru penggerak ini untuk mengimbaskan kepada guru-guru di sekolah. Mudah-mudahan apa-apa yang nanti disampaikan oleh calon guru penggerak ini bisa diimplementasikan di kelas, karena banyak sekali kejadian-kejadian di sekolah yang di luar dugaan. Mudah-mudahan tidak terjadi di sekolah kita, karena materi ini luar biasa bagus. Karena apa? Karena dari namanya pun budaya positif, berarti nanti kita akan menanamkan nilai-nilai kebajikan universal atau budaya positif kepada anak didik kita. Sebelum saya mulai acara ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita dengarkan dulu apa yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah. Untuk Ibu Haji Ratu Bawon, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua diberikan nikmat iman Islam, khusus nikmat sehat walafiat, sehingga bisa bersilaturahmi di ruang rapat ini sekaligus kegiatan pengimbasan calon guru penggerak SDN Kaliabang Tengah 1 yang alhamdulillah sudah berjalan 1 bulan. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita selalu istiqomah di jalannya dan senantiasa mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama Ibu ucapkan terima kasih kepada para Dewan Guru yang sudah hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan pengimbasan dari para calon guru penggerak yang alhamdulillah sudah berjalan 1 bulan, dan mudah-mudahan ini membawa manfaat buat kita semua ya, buat peningkatan mutu pendidikan di SDN Kaliabang Tengah 1 khususnya maupun di Kota Bekasi pada umumnya. Ibu-ibu, kebetulan ibu-ibu semua ya, bapak-bapaknya sedang mengajarnya di pagi hari, kebetulan. Ibu-ibu semuanya, hari ini ibu berharap ya, ibu-ibu
Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini khususnya maupun yang nanti di kelas atau di jam mengajar pagi, kita bisa saling saling kolaborasi, saling berbagi ya. Karena pada hari ini kita akan mendengarkan berbagi praktek baik dari calon guru penggerak tentang budaya positif yang sedang dipelajari oleh para calon guru penggerak, yaitu tentang disiplin positif, keyakinan kelas, dan restitusi, maaf ya salah ngomong. Restitusi yang tadi segitiga, restitusi ya. Nah itu tolong nanti kalau teman-teman di sini sudah menjelaskan atau saat menjelaskan, tolong simak baik-baik agar nanti bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita di dalam kelas. Gak apa-apa nyontek kan, kita bagus nyonteknya, nyontek yang baik. Justru kita namanya pengimbasan ini adalah sesuatu yang harus bisa ditiru oleh orang lain, oleh guru lain di kelas lain, sehingga nanti proses pembelajarannya lebih menyenangkan dan menghasilkan yang terbaik di kelas tersebut ya. Mungkin Ibu tidak panjang kalam karena di sini juga para calon penggerak sudah hadir untuk berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu semuanya. Mari kita simak bersama dan kita ambil manfaat dari yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita. Jangan bosan, jangan malu, selalu berbagi praktek baik, selalu bertanya, selalu ingin tahu ya apa yang dilakukan oleh para calon guru penggerak supaya kita dapat ilmunya. Mungkin itu saja dari Ibu, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu sekalian semuanya, marilah kita dengarkan pemaparan atau diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak perwakilan dari Dewan 1, yaitu Ibu Nursita Fajar. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu-ibu? Untuk siang ini sebelumnya izinkan saya untuk berterima kasih kepada Bapak Ibu yang bisa hadir atau bisa meluangkan waktunya untuk saya memaparkan atau diseminasi, yaitu penyebaran informasi tentang budaya positif. Ini sebenarnya tugas dari pendidikan guru penggerak kami. Ya Bu, kurang lebih alhamdulillah sudah berjalan 2 bulan, sedangkan yang diminta selama 6 bulan kurang lebih. Untuk modul 1.4 yaitu budaya positif, saya cerita sedikit ya Bu. Sebenarnya ini adalah paket modul 1 yang terdiri dari 4 submodul. Yang pertama yaitu modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga yaitu modul 1.3 tentang visi sekolah penggerak, di mana kita sudah berdiskusikan visi guru penggerak kepada guru-guru sebelumnya. Oke, sebelum kita mulai Bapak Ibu, kita ice breaking dulu nih biar segar, biar tidak mengantuk ya Bapak Ibu.
Boleh dipersilakan berdiri. Kita nyanyi, gerakannya tahu ya Bapak Ibu? Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Ayo, ada yang bisa? Dua dari kiri, dua menghadap, satu buat kamera, tiga dari kanan, tiga dari kiri, gabung menjadi satu buat menara tinggi, empat dari kanan, empat dari kiri, gabung menjadi delapan buat telinga, lima dari kanan, lima dari kiri, gabung menjadi 10 buat berdoa. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, budaya positif yang tadi saya bilang ada di modul titik 1, yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang menjelaskan bahwa budaya positif di sekolah yaitu tentang pendidikan yang berpihak pada murid, bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Jadi kita sebagai guru tugasnya hanya menuntun, ya Bu, menuntun siswa-siswa yang sudah mempunyai kodratnya masing-masing. Jadi setiap siswa mempunyai kodrat yang memang sudah ada dari dalam dirinya. Diibaratkan kita sebagai petani, yaitu guru yang mempunyai bibit benih-benih atau itu siswa-siswa kita, ya Bu. Meskipun kita sudah memberi pupuk atau menanamnya atau merawatnya dengan baik, tapi kita hanya sebatas ya menuntun saja, ya Bapak Ibu. Sedangkan siswa juga sudah ada kodratnya masing-masing. Jadi ada tanaman yang memang tumbuh besar, ada yang kecil, itu berbeda-beda. Yang kedua yaitu budaya positif yang ada di modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga yaitu visi dari guru penggerak yang tadi sudah saya ceritakan. Kita sudah berdiskusi sebelumnya. Oke, kalau ada kata budaya positif Bapak Ibu, budaya positif itu apa sih? Mungkin Bu Eni? Kebiasaan yang baik yang ada pada dia. Ya, benar sekali. Ada lagi Bu, kalau mendengar kata budaya positif, itu kira-kira apa ya Bu budaya positif itu? Ada yang bisa? Bu Hikmah? Yang baik yang terdapat pada diri seseorang. Ya Bu Jo, Kebiasaan atau pembiasaan yang baik yang terdapat pada diri seseorang. ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau kita mendengar kata budaya positif, itu erat atau dekat kaitannya dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Ya Bu, budaya yaitu nilai atau kebiasaan, sedangkan positif adalah yang hal-hal yang baik. Gitu. Jadi budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid akan menuntun murid menjadi pribadi yang berakhlak baik dan bertanggung jawab, sehingga dapat memotivasi murid dari dalam dirinya sendiri, atau disebut juga motivasi intrinsik yang dapat diwujudkan di kelas maupun di sekolah. Contohnya, kita sudah melakukan pembiasaan 5S ya Bapak Ibu ya, yang setiap hari dilakukan. Apalagi Bu? Ada lagi? Kira-kira yang sudah dilakukan di sekolah?
Berbaris sebelum masuk. Anak-anak sudah ya menjemput siswa atau 5S ya Bu tadi. Oke, konsep-konsep yang akan saya paparkan hari ini, yang pertama ada 8 konsep. Yang pertama perubahan paradigma pendidikan, yang kedua hukuman, konsekuensi dan restitusi, yang ketiga disiplin, yang keempat nilai-nilai kebajikan, yang kelima 5 kebutuhan dasar manusia, yang keenam 5 posisi kontrol, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Baik, yang pertama yaitu perubahan paradigma pendidikan. Pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan adalah tempat tersemayam benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat. Jadi, yang tadi saya sudah katakan bahwa kita itu diibaratkan sebagai petani, ya Bu. Guru diibaratkan sebagai petani yang mempunyai bibit-bibit atau benih-benih, itu diibaratkan sebagai murid, ya Bapak Ibu. Kita menanam benih-benih itu diibaratkan kita hanya menuntun siswa, ya. Dan siswa itu sudah ada atau sudah memiliki kodratnya masing-masing dan berbeda-beda. Yang kedua, perubahan paradigma pendidikan yaitu pembelajaran berpusat pada guru dan ada pembelajaran berpusat pada siswa. Kalau dulu pendidikan berpusat pada guru, contohnya misalnya guru memegang kendali penuh selama pembelajaran sekaligus pemberi informasi utama, sedangkan murid hanya bisa mendengarkan saja atau muridnya tidak aktif. Sedangkan kalau sekarang ya Bu, kita yang mana nih? Pembelajaran berpihak pada guru atau berpusat pada murid? Ya, berpusat pada murid atau berpusat pada siswa. Jadi murid harus yang aktif atau lebih aktif, guru hanya membimbing saja. Peran guru adalah sebagai motivator, fasilitator, dan evaluator. Ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Oke, ini yang kedua tadi tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau untuk hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian anak tidak tahu apa yang terjadi, bersifatnya satu arah dan jangka pendek. Contoh, misalnya ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Kamu tidak mengerjakan PR. Ibu hukum misalnya menulis 10 lembar gitu. Ya Bu ya. Itu contoh dari hukuman dan sangat apa Bu? Tidak efektif ya, membuat anak merasa bersalah, ya bisa anak jadi sakit hati. Oke, yang kedua yaitu konsekuensi, sudah terencana dan sudah disepakati. Contohnya misalnya kita sudah sepakat atau membuat kesepakatan dengan siswa, gitu ya Bu. Contohnya misalnya tadi kelas itu misalnya harus bersih, ya. Tapi ada salah satu siswa yang tidak piket, jadi kelasnya itu misalnya kotor. Nah itu siswa dikasih konsekuensinya. Mirip-mirip sama hukuman sih ya Bu. Cuma mungkin kalau konsekuensi sifatnya apa? Ada yang tahu Bu? Mungkin Bu Lilis tahu kalau konsekuensi bedanya dengan hukuman? Ya, kalau hukuman lebih menyiksa, Ibu. Oke, kalau konsekuensi lebih lembut kali ya Bu ya, mengasih taunya gitu. Yang ketiga yaitu restitusi. Guru berkolaborasi dengan murid untuk menumbuhkan kesadaran sehingga muncul solusi dari murid itu
sendiri. Misalnya contohnya yaitu murid saling bertengkar ya Bu, sampai menggebrak meja misalnya. Ya kita tanyakan dulu Bu, kenapa alasannya kepada murid melakukan hal itu. Ya Bu, jangan langsung dimarahin. Tanya dulu permasalahannya apa. Terus kenapa dia berbuat seperti itu dan apa Bu? Dan bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian disiplin. Ya. Disiplin identik dengan apa ya Bu? Disiplin itu coba Bu baca. Oke, terima kasih Bu Fajar. Disiplin menurut Ibu tadi sesuatu yang kebiasaan yang baik. Baik, ada lagi Bu Fitri, mungkin disiplin menurut Ibu apa kalau mendengar kata disiplin? Oh, disiplin waktu berarti tepat waktu kata Bu Fitriani. Baik, terima kasih. Disiplin ini masih luas ya Bu. Disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan ketangguhan. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi di sini disiplin itu belajar mengontrol diri agar mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan yang mulianya itu adalah mengacu pada prinsip atau nilai-nilai kebajikan universal. Itu nilai-nilai kebajikan yang universal. Tadi kan sudah ada nilai-nilai kebajikan yang kita ketahui, yaitu antara lain nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas itu dari ras, suku, agama, bahasa maupun latar belakang. Dan beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Salah satunya nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Baik, coba profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi Ibu? Ada 6, iya betul sekali. Coba mari Bapak Ibu kita nyanyikan lagu profil pelajar Pancasila ya, bisa? Oke, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebhinneka global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, dan kreatif. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Oke, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Dalam bertahan hidup yaitu kita membutuhkan makanan, pakaian, rumah, dan kesehatan. Yang kedua penguasaan, yaitu siswa contohnya ingin ngerasa dihormatin atau diakui akan prestasinya dan memiliki harga diri. Yang ketiga yaitu kebebasan. Kebebasan contohnya kemandirian, suka mencoba hal baru dan tidak terpengaruh. Yang keempat, kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya terhubung dengan teman, keluarga, dan juga pasangan hidup. Dan yang terakhir, kesenangan. Contohnya tadi bermain, tertawa, dan mencari kesenangan. Ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Contohnya ya Bu, misalnya di kelas 1, Bu gurunya nih udah pusing banget karena ada siswa yang maunya jalan-jalan terus ya. Padahal memang kebutuhan siswa tersebut
memang lagi senengnya apa Bu yang ada di sini? Bermain ya Bu. Jadi kalau kita menghilangkan salah satu kebutuhan dasar manusia itu memang tidak bisa gitu. Jadi ya benar yang tadi dibilang, kalau memang siswanya mungkin biasa di rumahnya tidak bermain lari-larian gitu, sedangkan di sekolah biasanya ya berlari-lari. Oke, dilanjut ya Ibu. Posisi kontrol seorang guru, ini ada 5 posisi kontrolnya. Yang pertama yaitu tadi penghukum, yang suka memberi hukuman kepada siswa. Yang kedua apa Bu tadi? Pembuat merasa bersalah. Yang ketiga pemantau. Yang keempat teman. Dan yang terakhir manajer. Yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya tadi, misalnya siswa tidak mengerjakan PR, dihukumnya misalnya suruh lari 3 keliling ya Bu. Itu contoh salah satu hukuman ya. Mudah-mudahan sini tidak ada ya Bu. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut ya. Yang ketiga sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid secara personal. Yang keempat sebagai pemantau atau yang memonitor dan mengawasi. Yang terakhir sebagai manajer atau posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, posisi manajer ini adalah posisi yang memang diharuskan untuk kita sebagai guru yang dianjurkan ya Bu. Ini mirip seperti restitusi. Kita menanyakan dulu nih, misalnya dia tidak mengerjakan PR. Kenapa tidak mengerjakan PR? Kita tanya dulu. Apa alasannya? Misalnya Bu, tidurnya kemalaman. Kenapa tidurnya kemalaman? Gitu misalnya. Karena misalnya menunggu orang tuanya yang sedang sakit. Kan kita tidak tahu kalau kita tidak bertanya. Lanjut ya Bu. Oke, posisi kontrol seorang guru yang diharapkan yaitu sebagai manajer tadi. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar menemukan solusinya atas permasalahannya sendiri. Yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Yang tadi ya Bu sudah saya jabarkan. Nah, dilanjut yang ketujuh yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas saya contohkan misalnya mirip dengan peraturan kelas ya Bu, yang hanya membedakan yaitu menumbuhkan karakter murid yang kuat melalui penanaman budaya positif di sekolah merupakan hal yang sangat penting untuk diwujudkan. Melalui pembuatan keyakinan kelas pada murid, diharapkan budaya positif dapat tertanam secara kuat di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Contohnya perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas diharapkan siswanya yang yakinin gitu Bu, impian atau kelas yang diidam-idamkan oleh siswa itu yang seperti apa gitu. Misalnya siswa ingin kelasnya itu bersih, berarti keyakinan kelasnya itu menjaga kebersihan. Dan keyakinan kelas ini harus menggunakan kalimat yang positif, tidak negatif. Contohnya tidak menggunakan kalimat
tidak atau jangan. Keyakinan kelas ini juga sangat diharapkan kepada setiap kelas membuat keyakinan kelasnya masing-masing, Bu. Gitu. Ya. Lanjut. Keyakinan kelas di kelas saya, kebetulan saya juga sudah membuat keyakinan kelas. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan. Yang kedua meminta izin saat ingin keluar kelas. Yang ketiga disiplin. Yang keempat saling berkolaborasi atau bekerja sama. Yang kelima jujur. Yang terakhir saling menghormati sesama teman. Itu merupakan impian di kelas saya, Bu, yang sudah kita sepakati dan kita buat. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti ini, gitu ya. Yang kedua, tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, bukan? Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Yang ketiga, contoh tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Yang kedua yaitu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini ada contoh kasus yang sudah saya lakukan kepada murid saya. Contohnya, Bu, Febri tidak menerima pekerjaannya yang selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya sehingga menggebrak meja. Jadi kayak berantem gitu sama temannya. Akhirnya saya manggil. Ini ada videonya, Bu, boleh di Saya
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekian pemaparan budaya positif dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya tutup. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada calon guru penggerak. Luar biasa apa yang mereka paparkan, bahwasannya kita ini harus menerapkan budaya positif di sekolah kita. Ya, itu salah satu tujuan kita untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Setelah ini kita bisa mengimplementasikan ke masing-masing kelas kita supaya tertanam di hati anak-anak, supaya mereka bisa melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab anak-anak di sekolah maupun di rumah. Akhir kata, saya tidak panjang lebar menambahkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Ratu Bawan Indahwati SPD MSI, Kepala SDN Kaliabang Tengah 1, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya ingin memberikan sebuah pernyataan tentang guru penggerak, calon guru penggerak yang ada di SDN Kaliabang Tengah 1, di mana mereka telah memberikan praktik baiknya berupa budaya positif yang telah dilakukannya di sekolah, kemudian diimbaskan kepada teman-temannya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh para guru calon penggerak tersebut dapat bermanfaat bagi sekolah ini, khususnya untuk menginspirasi guru-guru lain, memotivasi juga untuk ikut bergerak dengan budaya positif tersebut. Di antaranya adalah pernyataan disiplin ya, disiplin di dalam kelas, kemudian segitiga restitusi dan lain-lain yang sudah mereka laksanakan. Dan semoga ini juga membawa atau membuat mereka menjadi semakin kreatif, semakin inovatif, baik gurunya maupun siswanya ya. Sehingga bisa menambah atau meningkatkan mutu di sekolah kita, yaitu SDN Kaliabang Tengah 1. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan harapan saya sebagai kepala sekolah sekali lagi ini dapat memotivasi para guru lain untuk ikut serta melaksanakan atau mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah didapatnya di CGP, sehingga ini menjadi budaya positif juga di sekolah SDN Kaliabang Tengah 1 dan lebih mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Baik. Alhamdulillah baik. Baik anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk teman kalian, coba dicek sebelahnya. Alif. Sasa. Jadi ada 3 siswa ya. Baik, kita doakan teman kita yang tidak masuk karena sakit, semoga cepat Sembuh. diberikan kesembuhan agar bisa belajar lagi bersama kita di sekolah. Baik anak-anak hebat, hari ini Ibu akan membuat keyakinan kelas ya untuk di kelas kita. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Peraturan yang wajib mentaati. Ayo. Kegiatan yang baik, kebiasaan yang baik, Kebiasaan yang baik. Apa? Kebiasaan yang baik untuk kita yakini. Ada lagi. Hidup rukun. Ada lagi. Peraturan kelas. Sopan. jujur, Seperti peraturan kelas. Iya baik. Keyakinan kelas yaitu kebiasaan atau seperti memang peraturan kelas tadi yang dibilang sama Rival. Tetapi keyakinan kelas itu hal yang memang telah disepakati bersama. Nah, coba kalau peraturan kelas, misalnya siapa yang bisa contoh peraturan kelas itu kayak gimana? Menjaga kebersihan. Jujur. Salam santun. Disiplin, tepat waktu, ya misalnya peraturan. Nah, kalau di sekolah ada peraturan, itu yang buat siapa kalau udah ada peraturan? Kepala sekolah, ya. Sedangkan kalau keyakinan kelas kita buat secara bersama, ada pendapat atau curah pendapat dari siswa dan guru. Sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu atau nyanyi dulu nih, ya anak-anak ya. Boleh berdiri semua. Oke, ya kita nyanyi bersama, ya 1, 2, 3. Tangannya Ya kita nyanyi bersama ya. Ikutin musiknya, ayo. tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Satu dari kanan, satu dari kiri, bergabung menjadi dua membuat jembatan. Dua dari kanan, dua dari kiri, bergabung menjadi 4 membuat jendela. 3 dari kanan, 3 dari kiri, bergabung menjadi 6 membuat menara. 4 dari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8 buat telinga. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10 ku buat berdoa. Keyakinan kelas itu baiknya dibuat menggunakan kata-kata Sopan, positif, ya nak ya. Jadi tidak ada kata misalnya tidak membuang sampah sembarangan atau jangan berisik. Kita rubah misalnya tidak membuang sampah sembarangan menjadi menjaga kebersihan. ya menjaga kebersihan. Kalau jangan berisik dirubahnya jadi tertib, tertib. Keyakinan kelas anak-anak yaitu menumbuhkan karakter murid yang kuat melalui penanaman budaya positif di sekolah. Merupakan hal yang sangat penting untuk kalian wujudkan. Dan melalui pembuatan keyakinan kelas ini diharapkan semua murid dapat tertanam atau dapat meyakini budaya positifnya secara
saling tolong menolong, saling menghormati, menghargai, saling menghormati, datang tepat waktu. Berarti disiplin apa lagi Arman? menghormati Bu. Saling menghormati antar teman. Iya, itu merupakan apa? Keyakinan Impian yang keras. kita. Ya, bisa kalian tuliskan di sticky note ini ya, masing-masing siswa satu aja. Nanti kalau sama gimana Bu? Kita Robek, pilih satu, ganti karena seleksi. memang satu suaranya sama ya. Nanti kalian tempel satu-satu. Paham? Kelas yang sudah kalian isi, Ibu akan bacakan. Atau ada yang bersedia membacakan di depan? Tolong menolong. Misalnya ada yang temannya tidak membawa pensil, ya, yang sederhana saja, dipinjamkan atau tidak? Dipinjamkan. Yang kedua yaitu saling menghormati sesama teman. Ya, jika berbeda pendapat, ya kita harus saling menghormati. Yang ketiga, disiplin di kelas. Contohnya apa? Contohnya apa? Datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu. Memakai seragam sesuai jadwal. Seragam sekolah sesuai dengan jadwal. Yang keempat, menjaga kebersihan. Ingin kelasnya bersih? Nah, mengerjakan atau piket sesuai jadwal yang sudah dibuat. Ada lagi tertib. Nah, kalau tertib, misalnya kalian meminjam buku, ditaruh lagi di tempatnya, di tempatnya, di rak buku. Yang keenam, keenam, jujur. Sama teman harus saling jujur, ya, berkata jujur. Yang
yaitu meminta izin saat keluar kelas. Harus izin dulu ya sama bu guru ya, kalau mau keluar kelas. Yang kedelapan yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini setiap anak, misalnya kalau enggak piket harus bisa bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu sopan santun, sama teman harus saling sopan santun atau pembiasaan 5S ya bersama teman ya.
sudah selesai melaksanakan keyakinan kelas hari ini. Semoga keyakinan kelas hari ini yang sudah kita laksanakan bisa kita terapkan dan kita laksanakan maupun kita yakini. Ya, kita yakini, kita jalankan dengan baik di kelas. Akhir kata, Bu Guru ucapkan terima kasih banyak dan tetap semangat dalam menjalankan